Sebenarnya udah lama kami pernah merencanakan mau ke Danau Kaco, tapi tidak pernah terrealisasi. Realisasi banyak lah penyebabnya, tidak bisa inilah ini itulah. Terus diajak ayo kita ke Danau Kaco. Aku bilang ayo. Terus aku mikir-mikir lagi, tidak usah lah, aku nggak punya uang. Aku bilang gitu. Soalnya aku juga rada malas sebenarnya, ada kerjaan, tapi mau jalan juga sih sebenarnya. Terus bilang enggak apa-apa, aku ada uang kok, ayo berangkat juga. Uhangai lang ni nuhut berapa atau belum adanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mangkomudo, channel yang berisi tentang konten-konten misteri yang ada di sekitar kita. Terima kasih buat kalian yang udah mengklik video ini, dan ini adalah video pertama saya. Buat kalian yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, serta klik like dan komen agar channel ini dapat berkembang, sehingga saya dapat lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten misteri yang selanjutnya. Mari kita ke pembahasan, tapi sebelumnya intro terlebih dahulu. Jadi, pada video kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang misteri hilangnya Iksan Almugoni, seorang pemuda kota Sungai Penuh yang berumur 17 tahun di wisata Danau Kaco. Dan saya juga sudah mengulik beberapa informasi yang ada di berita online dan juga video-video yang sudah saya tonton di YouTube tentang pencarian atau update tentang pencarian dari Iksan Almugoni ini. Kemudian saya rangkum ke dalam sebuah catatan. Jadi saya mempunyai catatan untuk menceritakannya agar tidak salah nantinya ya. Baik, saya akan mulai. Cerita ini berawal dari seorang pemuda bernama Iksan Almugoni, warga kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, yang melakukan perjalanan ke kawasan wisata Danau Kaco, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, bersama satu orang temannya bernama Debi Sutra, berdasarkan keterangannya sebagai saksi. Sampai pada saat hilangnya, berita kehilangan tersebut sangat heboh dan menggemparkan warga Kerinci dan kota Sungai Penuh. Bahkan pemberitaannya sudah sampai keluar Kerinci, hingga ada seorang mahasiswa geologi di Bogor, kalau tidak salah, juga ikut andil dalam pencariannya dengan memaparkan teori-teori untuk memahami medan di sekitaran Danau Kaco tersebut. Kita akan masuk ke background dari Iksan Almugoni ini sendiri. Background dari pemuda bernama Iksan Almugoni yang akrab dipanggil Al ini sendiri adalah seorang laki-laki berumur 17 tahun yang masih menduduki bangku kelas 12 atau kelas 3 sekolah menengah atas. Nah, dia bersekolah di SMAN 2 Kota Sungai Penuh, orang kota ya. Alamat tempat tinggalnya berada di pusat kota Sungai Penuh, yakni di Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dia dikenal suka dan sangat antusias sekali dalam melakukan traveling atau perjalanan ke destinasi-destinasi wisata bersama temannya. Koreksi kalau saya salah. Dan juga dikenal sangat suka bernyanyi. Harusnya aku yang di sana dampingi dan bukan dia. Putra dari seorang bapak bernama Haji Herman Putra ini kerap kali melakukan traveling tersebut, dan juga menurut kesaksian dari salah seorang temannya, Debi Sutra, mereka bahkan sudah melakukan 3 kali perjalanan ke sana. Nah, dia itu kan juga yang ngajakin aku ke sini. Dia itu udah yang ketiga kali dia ke sini. Dan dia ngajakin aku perdana. Yang anehnya, kenapa perjalanan yang ketiga justru Al tersesat? Aneh.
Mungkin ya. Oke, sekarang kita ke kronologis kejadian. Kronologisnya, baru masuk awal tahun, tepat pada tanggal 1 Januari 2020. Mereka berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor pada Selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari kota Sungai Penuh, tepatnya dari rumah Debbie Sutra di desa yang bernama Sumur Anyir. Kemudian mereka sampai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di pintu masuk wisata tersebut bernama Desa Majunto Lempur. Sesampainya di sana, mereka memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki menelusuri hutan lebat menuju wisata tersebut. Perlu diketahui bahwa untuk menuju kawasan Danau Kaco butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan. Oke, kita lanjut. Mereka, dua orang ini akhirnya sampai di lokasi dengan berjalan kaki pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan bersantai ria menikmati pemandangan di sekitarnya seperti biasa sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sehingga sekitar pada pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, mereka ingin bergegas untuk kembali pulang menuju ke parkiran motor mereka. Nah, disinilah ceritanya berlangsung. Di perjalanan, mereka bertemu batang pohon yang dijadikan jembatan di Sungai Majunto, namanya Sungai Majunto. Nah, saat mereka melalui batang pohon tersebut, si Al ini terperosok atau jatuh terpeleset, tapi bukan jatuh ke air. Sebelum mereka menyeberangi, si Al ini sudah terjatuh. Ini jatuhnya bukan ke dalam air, sebelum sungai kepleset di kayu, merosok. Nah, setelah itu si Al sempat mengatakan bahwa dia kesakitan dan minta untuk dipijat. Ini berdasarkan cerita Debbie Sutra. Kemudian Debbie sontak membalas permohonan Al itu dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan hatinya, yaitu jadi cowok jangan manjalah, katanya. Nah, berdasarkan cerita si Debbie ini lagi, si Al itu ngambek lah. Setelah ngambek, lalu si Al ini malah pergi terlebih dahulu, meninggalkan si Debbie ini untuk keluar hutan tersebut dengan jalan yang persis sama saat mereka memulai perjalanan. Berdasarkan keterangan Debbie lagi, tidak ada kecurigaan bagi dia kalau si Al ini bakalan tersesat. Ya gimana mau curiga, karena kali ini kali ketiga mereka ke Danau Kaco dan si Al pun masih melewati jalan yang sama saat mereka memulai perjalanan. Tentu tidak curiga. Karena tidak ada kecurigaan, si Debbie tentu saja santai dan mengambil dokumentasi sambil ngevlog saat perjalanan pulang. Namun, sesampainya di parkiran sekitar pukul 17 kurang atau sekitar pukul 16.58, nah dia malah tidak menemukan Al. Lalu kemudian si Debbie ini menanyakan tentang perkara si Al ini kepada orang-orang yang juga sudah sampai di parkiran dengan menyebutkan ciri-cirinya. Kepada orang-orang di sana, dia menanyakan apakah mereka melihat seorang laki-laki yang berciri-ciri memiliki kacamata, kemudian memakai jaket levis warna hitam, celana krem. Tapi semua yang ada di sana menurut keterangan Debbie mengatakan tidak ada. Mereka tidak melihat si Al ini. Kecuali ada satu orang yang dari Kayu Aro, kata si Debbie ini, yang mengatakan bahwa dia melihat si Al ini saat lagi istirahat. Aku tuh tanya-tanyain sama orang yang di bawah, yang ada di bawah. Lihat cowok yang pakai kacamata, pakai jaket Levi's warna hitam, pakai celana krem gitu. Semuanya bilang tidak ada, kecuali yang dari Kayu Aro. Dia bilang lihat tadi dia lagi istirahat. Nah, setelah sekian lama menunggu hingga pada pukul 18 tepat maghrib, akhirnya Debbie mulai khawatir dan meminta bantuan warga di sekitar desa Majunto tersebut. Kemudian warga mulai mencari Al hingga sampai pada pukul 8 malam, masih pada hari dan tanggal yang sama. Al masih belum muncul. Kejadian ini kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah desa setempat hingga pada keesokan harinya
pada tanggal 2 Januari, hari Rabu waktu itu, sekitaran pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Desa Majunto lalu menginformasikan kepada tim SAR bahwa dikabarkan adanya 1 orang hilang di kawasan Danau Kaco tersebut. Dan kemudian sekitar pukul 6 pagi, tim pencari pun mulai bergerak untuk menyisir lokasi yang ditempuh oleh Al ini untuk melakukan pencarian. Kabar ini pun kemudian dengan cepat menyebar hingga sampai kepada awak media, serta sangat menggegerkan warga Kerinci dan warga kota Sungai Penuh pada saat itu. Kemudian beritanya heboh. Sampai pada tanggal 3 Januari pada hari Kamis, Al masih belum ditemukan, hingga dibuatlah rencana pencarian Al dengan jumlah anggota pencari yang dilakukan penambahan tepat pada tanggal 4 Januari pada hari Jumat. Dan sampai pada hari kelima pencarian, hasilnya masih nihil. Warga pun ikut bertambah untuk mencari Al sampai jumlah pencari berdasarkan pemberitaan waktu itu sudah mencapai sekitaran 1.000 orang yang melakukan pencarian. Namun Al masih saja tetap tidak ditemukan. Hingga 1 minggu pencariannya, sampai-sampai media sangat heboh dan gencar memberikan update tentang pencarian Al. Logistik pun mulai digalang dalam melakukan pencarian pemuda ini. Sudah 1 minggu hilangnya Al, kira-kira apa yang dilakukan Al? Sudah 1.000 orang yang mencari. Kalau dikatakan sudah meninggal, paling tidak ya mayatnya sudah ditemukan. Kalau dikatakan masih hidup, kenapa tidak teriak minta tolong? Nah, masa tidak kepikiran untuk meminta tolong? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, sudah sampai hari ke-8 saat itu, akhirnya muncullah berbagai keanehan waktu itu. Di antaranya ada yang kesurupan, katanya jin penunggu hutan tersebut. Yang kesurupan itu lalu memberikan petunjuk arah kepada tim pencari. Katanya di pohon besar lah, di batu besar lah. Videonya pasal jalat dia. Yo ke betul gede to. Againya dak telak jalat, ambeknya nak. Ni dia makan. Pak, nya sihatnya. Sihatnya. Ketua wa betul ya to. Yo kate. Baiknya tu lurus weh. Nanti weh nyenaknya jalat daknya telak, kakak ya sakit. Oh iya bah. Meknya ke. Nak kude kude ye. Nak. Ada kude. Kile. Kile ye ya. Ayo. Itu. Naknya nanti. Dia tinggal lawak kantai ya. Dia kini ni malah tinggal kantai. Wak gi sempat lawak balik. Tapi kok hanya menunjukkan saja, hanya mengatakan saja maksudnya. Kenapa tidak langsung untuk jalan saja sambil menunjukkan lokasi tempat Al itu berada? Betul. Lalu sampai-sampai ada dukun di sekitaran situ yang katanya bisa menerawang keberadaan Al, sampai-sampai bersaksi bahwa Al masih hidup. Namun seperti biasa, dukun mengatakan tak kasat mata, bahwa si Al ini tak kasat mata. Pulau tu ni dah sayang keluar. Cuma kalau kau ada perago kau dah terbekan, dah tertelan ya. Kalau dia dengar itu tamat. Kalau secara manual kasat mata betul tu lah ada gini tak nampak itu. Kalau saya sih percaya tidak percaya. Kalau menurut kalian gimana? Kasih pendapat kalian. Nah, sepanjang pencarian Al, muncullah spekulasi-spekulasi dari warganet yang mengikuti update pencariannya. Ada yang mengatakan dia tidak hilang, tetapi diajak ke Jambi oleh temannya. Kemudian ada juga yang mengatakan Al menyusuri arus sungai hingga sampai di daerah Tapan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu, tepatnya daerah Muko-Muko. Karena berdasarkan cerita orang tua-tua terdahulu,
hutan tersebut dulunya memang sering dilalui oleh orang Muku-Muku untuk berdagang atau berniaga di desa Lempur dulunya. Koreksi kalau saya salah. Nah, hingga tepat pada minggu ketiga, pencariannya pun dihentikan karena tidak ketemu-ketemu memang. Dan sekarang sudah bulan keempat. Saya akan bantu jawab rasa penasaran kalian tentang Al. Saya akan kasih opsi dengan sebuah pertanyaan. Di manakah Al berada? Apakah masih di hutan tersebut? Atau sudah hidup di alam gaib? Atau dia memang di Jambi? Atau dia sudah diam-diam pulang ke rumah lalu disembunyikan keberadaannya? Ini hanya asumsi saya saja dalam membuat opsi. Apakah kalian punya opsi yang lain? Silahkan dikomentari. Oke, mungkin sekian cerita dari saya. Kalau teman-teman masih mau mendengarkan kelanjutan ceritanya atau pengen request supaya saya ke rumahnya Al, silahkan share video ini. Dan saya tunggu sampai 10.000 like agar saya mulai melakukan investigasi pencarian Al ke rumahnya. Sekian video dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.